Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Asri, berjumpa lagi dengan saya Karenina Putri Arianti dalam acara Orkes, obrolan seputar kesehatan. Wah, udah gak kerasa ya sahabat Asri, udah episode 4 lagi. Episode 4 kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak. Karena menjaga kesehatan keseluruhan kepada anak adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Menjaga kesehatan gigi adalah kebiasaan baik yang harus diajarkan sejak kecil. Nah, sahabat-sahabat Asri, untuk Orkes episode 4 kali ini kita udah kedatangan ahlinya nih, yaitu dokter spesialis kedokteran gigi anak Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta, yaitu Dr. Gigi Dian Wijayanti SPKGA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar nih dok? Baik. Nah, ya, berjumpa lagi ya dok di acara Orkes episode keempat. Ya. Di episode 4 ini kita akan sharing nih dok terkait apa sih dok pentingnya menjaga kebersihan gigi pada anak, dan apa ada tips-tipsnya gitu ya dok buat para sahabat Asri yang nonton, barangkali ada manfaatnya nih dok. Ya. Nah dok, Karen udah ngerangkum nih dok beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Asri yang banyak banget ya dok ditanyain. Yang pertama nih dok, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga gigi anak tetap sehat dok? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan itu dimulai dari rumah. Sebenarnya lebih sederhana dan gampang ya, menyikat gigi secara teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, kurangin makanan manis, banyak minum air putih, dan menyikat gigi juga sehari 2 kali sebelum tidur dan setelah makan pagi. Nah, terakhir yang paling penting juga adalah untuk selalu kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Baik, berarti itu ya dok cara gigi anak tetap sehat. Ya, yang paling sederhana. Iya. Bisa dilakukan di rumah ya. Iya, betul. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan yang kedua. Seberapa pentingnya dok membersihkan gigi anak secara rutin? Apakah ada waktu-waktu tertentu atau waktu khusus dok untuk membersihkannya? Nah, tadi yang sebenarnya paling penting itu sebelum tidur di waktu malam dan setelah makan pagi. Jadi karena di saat itu ya kuman-kuman paling banyak berkumpul di rongga mulut setelah kita makan. Selanjutnya ya dok, bagaimana cara memilih pasta gigi dan sikat gigi anak yang tepat nih dok? Karena kan susah ya dok. Ya, itu juga salah satu pertanyaan yang banyak ya ditanyakan sama betul pasien ya. Biasanya disesuaikan dengan usia anak. Tapi biasanya saya juga merekomendasikan untuk misalnya usia anaknya 4 tahun. Terkadang kan rongga mulutnya masih kecil. Jadi boleh Bu tarik mundur aja usianya sekitar 1-3 tahun. Jadi pilih sikat gigi di bawah umur sebenarnya. Jadi usia 4 tahun boleh pakai sikat gigi di usia 1-3 tahun. Kenapa? Karena posisi kepala sikat lebih kecil, jadi bisa menjangkau ke daerah-daerah belakang, daerah atas, bagian bawah sebelah lidah. Nah, itu bisa lebih gampang dengan kepala sikat yang lebih kecil. Kemudian cari yang bulunya halus. Jadi biasanya tulisannya soft ya. Kalau di supermarket itu soft. Kalau masalah pasta gigi itu boleh pakai apa saja. Cuma untuk anak usia di atas 2 tahun sebaiknya menggunakan pasta gigi berfluoride. Nah gitu, untuk orang tua di rumah ini sangat penting ya dok, untuk memilih pasta gigi dan sikat gigi yang tepat untuk anak. Selanjutnya dok, apa ada makanan atau minuman tertentu yang sebaiknya tuh dihindari untuk anak-anak nih dok agar mencegah gigi berlubang mungkin dok? Mungkin udah pada tahu ya apa yang harus dihindari sebenarnya. Makanan manis, lengket, ya seperti apa? Kayak contohnya coklat, permen, tapi bukan berarti tidak boleh ya ayah bunda. Hanya saja mungkin porsi dikurangin, atau mungkin setelah mengkonsumsi makanan manis, lengket, itu harus langsung minum air putih atau menyikat gigi. Berarti boleh ya dok, tapi nggak boleh sering-sering ya dok. Porsinya dikurangi. Iya betul. Nah yang selanjutnya nih dok, bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar anak nyaman dan menyenangkan dok untuk sikat gigi? Karena kan anak-anak agak susah ya dok, agak sulit untuk sikat gigi, sampai kadang nangis ya dok. Nah itu apa ada tips-tipsnya dok?
mungkin yang harus pertama ya orang tua ya harus Iya, mencontohkan itu karena Iya, orang tua harus jadi role model di rumah. Jadi kalau ayah bunda juga rajin sikat gigi sebelum tidur malam dan anak-anak juga pasti akan mencontoh. Terus bisa dengan mainan. Kita bisa kasih kasih apa seperti boneka atau robot juga boleh. Jadi ayo deh, ini kita sikat ya, sikat gigi robot ya bareng-bareng atau sikat gigi princessnya dulu nih bareng gitu. Jadi anak-anak juga kayak oh iya nih aku ada temennya ya. Iya. Nah gitu. Jadi dia gak merasa dia sendiri nih yang punya kewajiban untuk menyikat gigi. gigi. Jadi kerasa apa ya kayak bermain ya, Iya. bukan kayak harus Iya. gitu. Jadi nyaman ya dok. Iya, jadi anaknya juga memang harus mulai dari rumah. Kalau sikat gigi itu menyenangkan, jadi ayah bunda juga harus sudah mulai memberi contoh, kemudian bisa dengan menggunakan alat permainan yang ada di rumah. Iya. Untuk menarik perhatian si Iya. kecil ya dok. Nah pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana bisa membuat anak agar tidak takut dok untuk ke dokter gigi? Ya itu sulit ya. PR ya dok. PR, ya benar. Jadi kalau misalnya ke dokter gigi mungkin nggak mungkin rencana dalam waktu bisa mungkin untuk saat emergensi. Iya. Tapi biasanya kita harus perjanjian dulu. Jadi anak juga jadi siap dari rumah siap kalau untuk ada tindakan perawatan gigi. Jadi kita sounding ayah bunda dari awal, bisa dari 1 minggu sebelum atau 3 hari sebelumnya. Dan boleh diperlihatkan juga video-video tentang ke dokter gigi, kunjungan ke dokter gigi, pakai gambar, pakai suara, pakai musik. Jadi anak-anak juga tidak merasakan nggak takut, Iya terus betul. tidak merasa sendirian kalau udah ada nih teman yang lain Iya. yang sudah pernah ke dokter gigi dan ternyata nggak apa-apa, nggak sakit gitu ya. Jadi mungkin sounding jadi sejak awal diberikan pengertian kalau harus ada perawatan gigi yang perlu dilakukan gitu ya. Iya, terima kasih ya dok Aren semua sharingnya nih dok. Siap. Nah, jadi gitu ayah bunda, orang tua dan sahabat Asri dimanapun berada untuk tips menjaga kesehatan gigi pada anak. Nah, oke pemirsa, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta ya bahwa gigi susu bayi tidak memerlukan perawatan. Menurut Karen gimana nih? Itu suatu fakta? Jawabannya mitos. Mitos karena ayah bunda gigi susu itu perlu dirawat sejak dia baru tumbuh di rongga mulut. Jadi mulai usia 4-6 bulan jika gigi susu sudah mulai tumbuh itu bisa untuk dirawat, bisa juga untuk mulai konsultasi ke dokter gigi. Begitu ayah bunda. Berarti mitos ya dok jawabannya. Nah ayah bunda berarti jawaban yang tadi adalah mitos. Nah selanjutnya ada mitos dan fakta lagi nih, yaitu mitos atau fakta tumbuh gigi membuat anak menjadi demam. Mana tuh dok? Fakta ayah bunda. Karena memang biasanya ketika tumbuh gigi di rongga mulut anak, itu anak juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan ke badannya. Jadi bisa dengan demam, nyeri pada daerah gusi, atau mungkin gusi berwarna kemerahan. Tapi ayah bunda tidak perlu khawatir, nanti bisa langsung untuk berkonsultasi ke dokter gigi terdekat. Oke. Berarti itu fakta ya dok, bahwa memang membuat anak tidak nyaman ya dok. Oke sahabat-sahabat Asri, nggak kerasa nih udah di penghujung acara episode 4 Orkes kali ini tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak. Terima kasih ya dokter untuk sharing ilmunya, semoga bermanfaat ya dok bagi banyak orang. Nah jangan lupa nih sahabat-sahabat Asri untuk tetap tonton orkes kita yang tentu pasti lebih informatif dan lebih menarik lagi. Dan jangan lupa subscribe, komen,
follow semua sosial media Rumah Sakit Asri Purwakarta. Rumah Sakit Asri Purwakarta melayani dengan hati. Jadi ayah bunda jangan lupa memeriksakan kesehatan gigi anak secara rutin ya. Orkes, obrolan seputar kesehatan. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama karunia. Iya.